Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Selamat siang kakak semuanya dan para penonton podcast pada siang hari ini. Saya Zahra Musafidah selaku Kominfo dari Pramuka UIN Jakarta. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang Dialog for Peace bersama narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini di podcast sesi 1. Oke, sekarang kita langsung saja ke narasumber kita yang luar biasa bersama Kak Safa. Selamat siang Kak Safa. Siang Zahra. Oke, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh dong Kak sedikit perkenalan dari diri Kakak nih, biar penonton tuh tahu sebenarnya siapa sih Kak Safa itu. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Safana Urfa. Aku anggota Pramuka di UIN Syarifitullah Jakarta, Racana Fathilangi Mas Gandasari. Dan kebetulan aku juga udah lulus kuliahnya di tahun kemarin. Ya, jurusan apa tuh Kak kalau boleh tahu? Aku ngambil jurusan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Iya. Nah, kan Kakak ikut pramuka nih, padahal jurusan Kakak kesehatan masyarakat. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya kalau dibilang kenapanya, aku juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba ikut pramuka. Sebenarnya waktu pas pertama daftar jadi mahasiswa itu tuh bingung nih mau pilih UKM apa, karena katanya harus punya UKM gitu kan jadi mahasiswa. Nah kebetulan aku pernah ikut pramuka terakhir itu di SMP gitu aktifnya. Kalau SMA justru aku nggak aktif pramuka, nggak ikut ambalan. Nah karena keterpaksaan itulah gitu kan isi yaudahlah pramuka, karena yang nggak asing cuma pramuka doang tuh UKM. Udah akhirnya dari situ aku scroll tuh IG Instagram dari Pramuka UIN Jakarta. Nah, syukurnya di situ malahan nambah minat aku buat join pramuka karena di Instagramnya lumayan aktif dan juga banyak kegiatan saat itu ya. Tapi walau kan COVID pas aku masuk COVID tuh. Tapi yang menariknya lagi justru pas COVID pun masih tetap aktif Instagramnya. Jadi ya udah daftar aja gitu. Nah, selama Kakak menjadi anggota pramuka di UIN Jakarta ya Kak, sempat jadi ketuanya ya Kak ya? Iya, tahun 2023. Dari yang tadinya nggak tahu ya kenapa ikut, akhirnya bisa menjadi ketua ya Kak di Racana Fathilangi Mas Gandasari. Nah, apa sih yang Kakak rasakan setelah menjadi anggota pramuka di khususnya ya Kak di Racana UIN sendiri? Kalau misalkan yang dirasain tuh banyak banget ya. Mungkin kalau misalkan aku tuh mikirnya kalau misalkan waktu itu aku nggak join di pramuka atau nggak ngelanjutin pramuka di UIN gitu kan, di UIN Syarifitullah Jakarta, kayaknya bakalan jadi mahasiswa yang nggak bisa bergaul dengan siapa-siapa gitu. Karena kalau boleh dibilang sih kayaknya tuh aku introvert gitu kan. Ya cuma yang memaksa aku untuk ekstrovert itu ya ikut organisasi. Nah salah satunya di pramuka, yang mau nggak mau kita harus bisa nunjukin kan, berbaur, terus bisa bersosial dengan masyarakat banyak gitu. Nah jadi banyak pengalaman dan juga banyak hal yang mengubah nih diri aku yang tadi introvert, yang nggak mau ngomong sama orang, justru harus bisa ngomong sama orang gitu kan, jadi bisa ngomong di depan kayak gitu. Ya, sampai Kakak kemarin jadi delegasi untuk mengikuti acara Dialog for Peace ya Kak? Iya. Nah itu bagaimana Kak? Kok bisa, maksudnya dari banyaknya anggota pramuka yang tahu juga ya yang diselenggarakan oleh Dialog for Peace oleh Koarna sendiri, tapi tidak semua anak pramuka bisa berkesempatan. Nah, bagaimana Kakak bisa menjadi delegasi itu tersendiri Kak? Ya Zahra, kemarin aku dapat informasi ini dari salah satu pembina kita ya Kak Arif. Jadi saat itu Kak Arif sebenarnya yang ditugaskan gitu untuk ikut Dialog for Peace ini. Nah cuma kan ternyata wallahualam beliau ada halangan, nggak bisa menghadiri, dan waktu itu dikabarin Safa kira-kira bisa nggak gitu untuk ikut di kegiatan Dialog for Peace. Nah sebenarnya aku tuh pas pertama dengar Dialog for Peace kan masih agak asing banget ya, karena aku nggak begitu mengikuti pramuka dunia nih, WOSM gitu kan, baru terdengarnya sekarang gitu. Wah
apa ya dialog for peace ya, gimana kan nanti bakalan bahas atau bahas apa aja. Terus kan waktu itu dihubungin sama salah satu senior pramuka juga kan yang ngebantu juga Kak Nurdin gitu kan. Dijelas tuh sama Kak Nurdin bahwa nanti bakalan bahas tentang kayak agama-agama, budaya-budaya dan lain sebagainya kan, karena dialog for peace gitu kan. Pokoknya ada unsur-unsur seperti itu. Ya udah akhirnya oke deh, bisa insya Allah gitu untuk ikut pelatihan dialog for peace kayak gitu. Itu skalanya nasional ya Kak berarti ya? Iya, skalanya nasional. Dan dan di kegiatan tersebut itu kan buat ini ya, sebenarnya buat proposal project gitu. Jadi kita harus ngirim tuh proposal project dan juga harus ngelesain serta harus merealisasikannya gitu. Dari Kakak mengikuti DFP ya Kak disebutnya. Boleh dong sharing apa sih itu sebenarnya dialog for peace? Mungkin teman-teman yang nonton atau bahkan aku sendiri sih sebenarnya belum terlalu paham dan belum begitu tahu tentang dialog for peace itu tersendiri Kak. Ya, jadi dialog for peace ini kan suatu program yang diadain sama WOSM ya. WOSM itu organisasi pramuka dunia gitu. Dimana yang tujuannya itu berarti untuk para pramuka di seluruh dunia gitu, di antara negara-negara ini, agar bisa ikut turut serta gitu andil dalam perdamaian. Jadi bisa saling berdialog, berbicara gitu dengan satu sama lain dengan damai gitu tanpa adanya konflik. Karena kebanyakan kalau misalkan kita kan jangankan di dunia ya, di Indonesia aja budaya kita tuh banyak banget gitu kan, beragam. Itu pasti kalau misalkan ada hal yang berbeda nih, misalkan antara budaya satu dengan budaya lain, pasti ada hal yang bikin cekcok gitu kalau kita salah ngomong. Nah, kalau di DFP itu tujuannya kita ngobrol biar nggak ada yang saling cekcok gitu, menghilangkan salah pemahaman gitu. Okay. Mengapa kan itu dari WOSM ya Kak? Nah, kenapa dari WOSM itu menganggap bahwa dialog for peace itu penting gitu? Apa sih sebenarnya kepentingannya selain tadi untuk menghilangkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi gitu Kak? Penting banget Zara, karena pramuka itu kan organisasi dunia ya. Pasti banyak tuh kegiatan-kegiatan yang gak cuma ada di lingkup Indonesia aja atau negaranya aja, pasti ada juga yang kegiatan yang mencakup seluruh negara. Nah, sedangkan negara-negara itu pasti banyak punya konflik antar negara atau lainnya kan, mungkin ada negara-negara tetangga yang emang sedang konflik atau perang dingin itu kan ada. Nah, tujuannya sendiri itu kenapa emang WOSM pengen menggerakkan DFP ini ya, biar konflik itu nggak jadi pemecah gitu, nggak jadi perdebatan ataupun yang menjadi penghalang gitu sebagai tembok, biar anggota pramuka itu bisa saling bersatu. Justru lewat DFP ini bisa jadi jembatan tuh antara negara yang konflik ini bisa saling berkumpul juga kan. Biarpun negaranya punya konflik, tapi belum tentu orangnya itu punya konflik kan ya Zar. Nah, tujuannya tuh jadi biar bisa saling duduk, bisa saling ngobrol, dan bisa ada jembatan gitu di antara negara-negara tersebut atau orang-orang yang emang punya konflik tersebut. Ya, jadi terkhususnya memang pramuka itu nggak cuma di nasional aja ya Kak ya. Jadi untuk menghilangkan atau mencegah adanya perselisihan antara negara karena bedanya budaya gitu, bedanya bahasa, budaya, apalagi agama juga. Iya, dan agama gitu ya. Karena beda banget tuh agama. Mungkin yang di Indonesia yang familiar cuma ada beberapa agama doang. Nah, tapi di negara lain kan ada agama lain yang belum kita ketahui, betul, kan. Nah, itu kemarin pas aku TOT juga ya, itu ada tuh sharing informasi. Karena salah satu materi itu juga kan ada dari luar ya orang. Nah, dan juga yang latih pun itu pernah ikut training di Singapura kalau nggak salah ya. Jadi sebelum sebelum Kuarnas ini ngadain TOT, sebenarnya dari Kuarnas ini orang-orangnya udah pernah ikut training juga. Justru TOT yang diadain Kuarnas ini adalah bentuk RTL juga gitu. Jadi setiap orang yang ikut training of trainer DFP ini mempunyai kewajiban untuk
membuat RTL gitu, suatu project gitu. Ya, kemarin yang mengikuti kegiatan itu pesertanya dari mana aja tuh Kak? Banyak sih, ada dari Aceh ya yang dulu kan, ada dari Aceh, ada dari Riau, Palembang juga ada, kemudian kalau dari Jawa Tengah juga ada, paling banyak kemarin dari Banten tuh Dari Banten banyak lumayan ya. Ya berarti cukup beneran meluas ya Kak, dan Iya, untuk siapapun berarti untuk ya. siapapun. Nah kira-kira dari Dialog for Peace ini ada nggak sih nilai-nilai yang mengandung dan mendukung tentunya nilai-nilai dan visi misi pramuka itu tersendiri Kak? Ada nilai-nilai yang mungkin diajarkan atau didapat ya dari DFP ini kan, rasa sesama ya, maksudnya saling menghargai sesama gitu, nilai-nilai kebersamaan itu pasti kerasa banget gitu, karena kalau pas yang dirasain pas pelatihan kemarin ya, kita nggak kenal nih sama mereka semua, tapi kita harus diskusi bareng mereka gitu, bahkan membentuk kelompok gitu kan. Jadi diskusi sama orang asing yang maksudnya beda budaya, bahkan untungnya bahasa yang kita pakai masih sama nih, bahasa Indonesia gitu kan. Lebih panik lagi kalau misalkan pakai bahasa Inggris atau ada yang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Iya, betul. Ya karena yang pelatihnya itu dia sempat cerita tuh, dia terkendala tuh waktu itu karena pas pelatihan kan emang pakai bahasa Inggris pas di Singapura itu, tapi anggota kelompok itu ada yang nggak bisa bahasa Inggris karena dari negara lain gitu. Nah akhirnya ya pakai bantuan Google Translate lah gitu. Oke. Berarti ada ya Kak, dari kalau misalnya kita mengangkat dari kode kehormatan itu poin 2 ya, dasar dharma. Ya, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi sebenarnya Dialog for Peace ini teman-teman sangat mendukung ke gerakan pramuka itu tersendiri, karena kita memiliki kode kehormatan yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Bagaimana kita setiap harinya itu berkomunikasi dengan siapapun agar tidak munculnya banyak salah pahaman ya. Salah pahaman akhirnya WOSO menciptakan kegiatan Dialog for Peace ini. Dari kegiatan kemarin apa sih yang menurut Kakak tuh paling berkesan dari kegiatan Dialog for Peace yang Kakak ikuti dari Koharnas kemarin? Kalau yang paling berkesan itu ketika kita kumpul, terus kita membuat kelompok dan diskusi bareng sama mereka. Itu tuh aku ngerasanya kayak yang baru keluar dari kandang, kayaknya selama ini aku di kandang aja deh gitu, nggak bisa keluar dari zona nyaman aku. Ternyata diskusi sama orang-orang yang baru dikenal pun itu seru gitu. Diskusi sama mereka yang dari Banten, diskusi sama mereka yang dari NTT, diskusi sama mereka yang dari Jawa Barat, itu kan pasti mereka punya sudut pandang mereka sendiri gitu. Apalagi mungkin mereka di pramukanya diajarkan hal yang lain gitu, jadi kita berbagi informasi juga di situ. Dan juga kayak di daerah kita ada ini loh, di daerah kita ada ini, kayak gitu Kak. Iya, tapi dari kegiatan kemarin yang sangat berkesan itu membuat Kakak merubah sudut pandang nggak terhadap agama, budaya, ataupun dari politik itu tersendiri? Apa yang membuat Kakak menjadi berubah pandangan terhadap itu semua? Kalau aku ya kemarin pas pelatihan itu diajarin cara kita menyampaikan pendapat atau pertanyaan, tapi yang tidak menyindir orang lain, karena kan DP ini kan agar kita berdialog tapi yang tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Kalau yang tadinya sebelum ikut pelatihan itu, aku tuh kayak kalau mau nanya kadang ragu nih, aduh takut mau nanya, takutnya ada hal-hal sensitif tuh di agamanya atau di budayanya. Tapi pas kemarin ikut pelatihan tuh diajarin gimana sih cara ngubah pertanyaan kita yang emang nggak menyudutkan mereka gitu. Jadi nggak malu lagi gitu untuk bertanya, atau kayak nggak ragu gitu kalau untuk menyampaikan pertanyaan yang biar kita juga bukan kita menyudutkan mereka, tapi kita ingin tahu gitu loh gimana caranya. Berarti itu termasuk tantangan terbesar Kak dalam Dialog for Peace bagi Kakak, atau selama kemarin Kakak mengikuti kegiatan ada nggak sih tantangan yang Kakak rasakan secara itu langsung gitu? Kalau tantangan sih lebih ke ini sih, aku merasanya karena mungkin aku kurang mengeksplor diri sebelumnya ya gitu.
yang aku rasain kayaknya aku kurang bekal deh untuk dialog for peace ini gitu, untuk ikut kegiatan ini, karena di sana orang-orang hebat semua. Kayak ya ampun, ternyata aku masih banyak harus belajar tentang dialog for peace gitu sebelumnya. Karena seharusnya kan kalau misalnya kita, walaupun tujuan pelatihan itu untuk biar kita tahu ya, tapi seenggaknya sebelum kita ikut pelatihan itu kan kita tahu juga kan gitu dasarnya gitu. Jadi yang jadi tantangan bagi aku yaitu karena aku baru banget gitu mengenal dialog for peace saat itu. Oke, nah kalau misalnya sekarang setelah mengikuti kegiatan tersebut, apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan gitu Kak? Atau yang Kakak bisa lakukan tersendiri gitu? Ataukah dengan promosi atau dengan Kakak berbicara lagi gitu, maksudnya mengadakan kegiatan itu tersebut, atau ada langkah lain yang sebenarnya tuh ini tuh bisa dijadikan suatu kegiatan gitu? Oke, ada, dan itu masuk ke dalam proyek aku ya Zara. Jadi kan harus ada proyek nih. Nah, pas latihan kemarin tuh aku ada satu kegiatan yang menurut aku itu sangat menarik banget dan kayaknya seru dan bisa kita terapin gitu, apalagi di rencana kita gitu kan. Nah, insya Allah nanti aku bakalan ngadain kegiatan gitu. Jadi mau minta tolong juga gitu sama teman-teman nanti di rencana buat ikut turut serta ikuti kegiatan tersebut gitu. Jadi nanti aku bakalan ngadain sesi diskusi. Nah, namanya itu dialog cafe, Zara. Jadi ya kalau misalkan di DFP kemarin kita diajarin tuh ada nama kegiatannya dialog cafe. Jadi ngobrol-ngobrol di cafe itu kan kayak anak muda zaman sekarang banget, apalagi anak organisasi pasti sering banget gitu kan, kayak rapat-rapat di cafe gitu. Nah, tapi yang sekarang ini nanti bakalan dikasih pengantarnya nih, nanti aku bakalan sharing sedikit gitu mungkin ke mereka. Utamanya sih bakalan ngasih tahu dulu nih tentang DFP, karena kayaknya belum semuanya tahu gitu kan tentang DFP ini. Jadi bakalan dikasih pengantar sedikit tentang DFP. Habis itu kita ngelakuin aktivitas-aktivitas diskusi. Diskusinya boleh tentang hal apa aja, Zara. Jadi di DFP kemarin itu aku nggak dibatasin, maksudnya nggak dibatasin diskusinya harus tentang budaya, harus tentang agama. Jadi apapun bisa kita diskusikan kayak gitu. Nah, jadi tapi apa Kak yang membedakan antara dialog cafe itu sama kita sama aja ngopi nongkrong biasa di kafe, apa Kak yang menjadi poin plus gitu agar nanti teman-teman yang menonton ya bisa jadi, dan juga ya siapapun masyarakat yang ada di Pramuka itu bisa mengikuti dan tertarik untuk ikut kegiatan tersebut? Kayak sebenarnya dialog cafe ini cuma biar keren aja lah gitu namanya kan ya. Kalau yang membedakan di sini kita diskusi sebenarnya mengangkat mungkin dialog cafe ini mengangkat emang dari keseharian masyarakat juga gitu yang sering nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol. Nah, cuma ini dibuat nih namanya dialog cafe agar bisa nanti apa sih ada yang dihasilkan gitu dari obrolan tersebut gitu. Misalkan nih dialog cafe sesi pertama nih kita bakalan bahas tentang isu yang lagi tren di kampus atau permasalahan-permasalahan yang ada di kampus, misal tentang UKM atau yang lainnya kayak gitu. Jadi di dialog cafe itu juga semuanya itu harus sebelum mereka berbicara, mereka juga harus tahu nih dasar-dasar mereka berdialog. Jadi ada tata caranya gitu biar mereka nggak hanya mengeluarkan pendapat gitu kan, seperti tujuan yang pertama gitu dialog DFP ini biar nggak ada salah paham. Jadi sebelum mereka berdialog, berdiskusi seperti biasa gitu, bakalan harus dikasih rambu-rambu dulu gitu agar nggak keluar dari jalurnya gitu. Kira-kira apa ya, contoh apa Kak? Maksudnya yang bisa Kakak beritahu nih di sini biar para penonton yang nanti nggak bisa ataupun yang kemarin bahkan saya pribadi tuh nggak tahu ya tentang dialog for peace. Contohnya seperti apa Kak? Kita memberikan pertanyaan atau pendapat yang tidak menyinggung Kak? Ya jadi gini, jadi kita dibagi dulu nih, ada 3 bagian gitu kan. Pertama kita membuat pertanyaan yang emang langsung muncul dari otak kita gitu kan. Misalkan kita mau bertanya kenapa sih kamu pakai jilbab gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita langsung tanya kayak gitu, mungkin
agak kesindir gitu kan, karena ya emang harus sebagai seorang muslimah kita harus pakai jilbab dong, harus pakai karena tapi kan harus pakai jilbab, tapi kan bagi sebagian orang hal yang kayak gitu sensitif kan gitu. Nah, dari bagian pertama itu dari pertanyaan yang terlontar dari kita secara langsung. Nah, kita bikin bagian kedua nih. Kita cari tahu dulu dasarnya gitu. Kenapa seorang muslimah itu harus memakai kerudung, karena memang sudah dianjurkan gitu kan di dalam Al-Quran bahwa kita memang diwajibkan untuk menutup aurat kita gitu kan. Nah, sehingga dari beberapa dasar di bagian kedua itu gitu kan, di bagian kedua itu kan kita cari dasar-dasarnya gitu, yang landasan lah istilahnya gitu. Sehingga kita bisa buat nih di kolom ketiga atau pertanyaan yang bakalan kita sampaikan gitu. Seperti kayak tadi kan, kalau yang pertama pertanyaannya kenapa harus pakai jilbab gitu kan gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaan yang lebih baiknya, mengapa kita sebagai seorang muslim gitu kan dianjurkan gitu untuk memakai jilbab, itu mungkin pertanyaan yang dari agama lain kepada seorang muslimah tapi tidak gitu, menggunakan hijab gitu. Nah, nah ada nggak sih pesan yang ingin kakak sampaikan untuk para penonton podcast kita pada siang hari ini untuk berdialog tapi tetap berdamai gitu kan, tidak memunculkan permasalahan gitu ya, pesan yang kakak sampaikan gitu untuk mereka. Kalau pesan yang ingin sampaikan ya, jadi teman-teman nggak usah ragu yang namanya takut untuk berpendapat, atau takut salah nih ketika teman-teman ingin bertanya kepada temannya yang mungkin dari agama lain, budaya lain. Tapi kalau misalkan memang teman-teman punya keraguan dalam pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, itu teman-teman boleh teman-teman resapi dulu dan teman-teman pikirin dulu apakah memang perkataan yang kita sampaikan itu bisa melukai atau enggak gitu, misal. Dan ketika sudah diresapi, nah pertanyaan tersebut sekiranya tidak menyindir gitu atau tidak tidak menyinggung tidak menyinggung mereka, bisa tuh kita sampaikan dengan penuh perlahan gitu kayak kehati-hatian gitu. Nah, selain itu kalau misalkan lagi diskusi, di meja diskusi itu kayaknya kalau misalnya kita salah pun itu masih hal yang wajar gitu, dan nggak perlu takut disalahkan gitu, karena kita memang diskusi itu untuk menyatukan pendapat gitu kan, untuk menyatukan tujuan kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Kak Safa udah mau sharing di sesi podcast kali ini yang membahas tentang dialog warpisi. Pada intinya teman-teman, kalau misalnya kita ingin berpendapat ataupun bertanya kepada seorang yang beda agama maupun beda budaya, itu sebenarnya tidak usah ragu. Nah, tapi ada bahasa yang harus kita saring terlebih dahulu agar tidak menyinggung yang kita tanya itu gitu. Nah, baik teman-teman, untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman boleh kunjungi web WOSM ya Kak. Ya, untuk mempelajari lebih lanjut ada juga infonya di Scout for SDGs Scout for SDGs. Nanti akan kami simpan linknya di deskripsi podcast pada kali ini. Baik, terima kasih banyak Kak Safa untuk kesempatannya. Terima kasih banyak juga Zahra. Iya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Zahra Mustafidah selaku Kominfo Pramuka UIN Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.